Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini tanggal 22 tanggal 22 berarti kalau kita ikut keputusan Kementerian Agama, keputusan pemerintah Indonesia, berarti hari ini kita sudah ada di hari ke-3, karena pemerintah memutuskan tanggal 1 Dzulhijjah itu jatuh di tanggal 20, berarti 22 ini tanggal 3 berarti jatuhnya, 3 Dzulhijjah. Nah, kalau pemerintah Saudi agak beda nih. Mereka lebih dulu sehari. Artinya kalau menurut pemerintah Saudi berarti hari ini kita di hari ke-4. Artinya 5 hari lagi tepat 9 Dzulhijjah itu waktu wukuf di Arafah. Nah, kebetulan karena kita masih ada di paroh pertama, hari ketiga atau keempat bulan Dzulhijjah, saya rasa penting untuk mengingatkan kita semua tentang satu keutamaan yang luar biasa yang masih banyak oleh sebagian tidak difahami, atau oleh sebagian lagi belum dianggap sebagai sesuatu yang jamak dilakukan terkait dengan keutamaan itu. Keutamaan yang saya maksudkan adalah keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari yang luar biasa. Bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama menafsirkan ayat di surat Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Jumhur ulama menafsirkan ketika Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri walayalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Nah, 10 malam yang dimaksudkan atau 10 hari yang dimaksudkan oleh Allah, kata jumhur ulama, adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu memiliki nilai yang besar. Dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah 10 hari yang kata Rasulullah SAW, ini 10 hari terbaik di dunia. 10 hari terbaik di dunia. Saya sengaja bawa kitab Riyadhus Shalihin untuk membacakan hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi tentang keutamaan 10 hari ini. Jadi 10 hari ini kita sudah ada di hari ketiga. Saya berharap malam ini kita kaji sama-sama keutamaan 10 hari ini. Masih tersisa 6 atau 7 hari ke depan, jangan kita sia-siakan. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dalam bab Fadlus Shaum, babu Fadlis Shaumi wa ghairihi fil ashril ula. Keutamaan berpuasa dan melakukan amal-amal kebaikan lainnya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamil 'ashr. Kata Nabi SAW, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Kata Nabi, tidak ada hari-hari
sepanjang tahun, di mana melakukan amal soleh di dalamnya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal kebaikan, amal soleh di 10 hari ini. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi Nabi mengatakan tidak ada hari yang lebih utama, tidak ada hari yang lebih mulia kita umatnya melakukan amal kebaikan di dalamnya, dan amal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai melebihi melakukan amal kebaikan di 10 malam ini. Di 10 malam awal bulan Dzulhijjah, bukan 10 malam, 10 hari. 10 hari itu harinya, malamnya juga, semuanya. Qalu, para sahabat mendengar itu bertanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan kalimatnya ini kalimat yang terbuka. Tidak ada hari yang lebih baik dari 10 hari ini kalau kita mau melakukan amal kebaikan. 10 hari ini kalau kita lakukan amal kebaikan, kata Nabi, Allah sangat cintai melebihi kebaikan di hari-hari yang lain. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah berbuat kebaikan di 10 hari ini lebih baik dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena sahabat tahu berjihad itu adalah puncak kebaikan atau puncak amal baik dalam Islam. Dzirwatus sanamil Islam. Pucuk dari semua kebaikan dalam Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Tapi begitu Rasulullah bilang tidak ada amal yang lebih dicintai Allah dilakukan oleh kita hambanya, dilakukan oleh kita hamba Allah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi amal kebaikan dalam 10 hari ini. Sahabat bertanya, apakah termasuk lebih baik dari berjihad di jalan Allah? Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun berjihad di jalan Allah itu tidak lebih baik dari beramal kebaikan di 10 hari di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah, illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Nabi, kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, lalu dia meninggal di medan jihad, dia gugur syahid, tidak kembali lagi hidup, tidak kembali kepada keluarganya lagi, dia berjihad lalu meninggal mati syahid, nah itu tidak ada yang melebihinya. Tapi kalau cuma dia pergi berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, tapi dia masih kembali hidup, kata Nabi SAW, berbuat baik di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu lebih baik. Ini hadis yang luar biasa Bapak Ibu. Ini hadis sahih. Ini yang meriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Itu artinya tidak ada debat. Oke. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Nabi mengatakan 10 hari ini lebih baik dari semua hari di dalam setahun? Ulama menjelaskan banyak hal. Salah satu penjelasan paling penting, karena 10 hari ini adalah 10 hari yang oleh jamaah haji yang Allah izinkan berangkat haji. Dalam 10 hari inilah dia melakukan amal-amal hajinya. Ya. Orang mulai masuk lewat miqat untuk melaksanakan haji, kira-kira mulai dari, ada yang sudah sebelumnya, tapi ada yang sebelumnya, ada yang pas di tanggal 1, ada yang mendekat juga. Tapi kurang lebih dalam 10 hari inilah mereka sudah berada di tanah suci. 2 tanah suci. Apakah di Mekah atau di Madinah. Kalau dia ada di Mekah, berarti di 10 hari ini bertemu berbagai amal kebaikan yang luar biasa. Kalau kita masuk lewat miqat, kalau orang haji tamattu, Bapak-bapak ya, jamaah haji Indonesia biasanya haji tamattu, dia akan masuk lewat miqat, berihram,
lalu sampai di Mekah dia ibadah umrah dulu. Begitu dia selesai umrah, dia tahallul. Selesai tahallul dia akan menunggu sampai tanggal 8. Dia menunggu sampai tanggal 8. Sunnahnya tanggal 8 jamaah haji bergerak ke Mina, mabit di Mina. Walaupun sebagian jamaah haji tidak melakukannya, padahal itu sunnah. Ada jamaah haji tahallul dari dia ambil ihram dari Mekah, dia langsung menuju ke Arafah. Dia bermalam di Arafah sampai pagi baru dia wukuf. Sunnah yang benar tanggal 8 itu mestinya mabit di Mina. Jadi jamaah haji dari tempat lain itu mereka memilih melaksanakan sunnah itu. Jadi tanggal 8 itu orang di Mina penuh. Nah, orang Indonesia, jamaah haji Indonesia yang ingin tidak ketinggalan sunnah itu, biasanya mereka berpisah dari rombongan jamaah haji umum. Karena kalau jamaah haji umum sampai terakhir yang saya tahu itu mereka langsung ke Arafah, tidak mabit lagi di Mina tanggal 8. Saya ingat waktu kuliah dulu sempat membimbing jamaah haji Persis dari Bandung, Persatuan Islam. Nah, mereka memisahkan diri dari rombongan dengan tanggungan sendiri. Yang penting mereka mendapatkan sunnah mabit tanggal 8 di Mina. Nanti tanggal 9 baru bergabung lagi dengan jamaah haji Indonesia secara umum. Jadi tanggal 8 mabit di Mina. Besok pagi berangkat ke Arafah, wukuf di Arafah tanggal 9. Sampai terbenam matahari bergerak malam itu ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Pagi-pagi masuk lagi ke Mina untuk melontar jamrah Aqabah di tanggal 10, yaitu hari Idul Adha. Di saat itulah banyak amal haji dilakukan, melontar jamrah, melontar jamrah Aqabah, kemudian kembali tawaf ifadah atau tawaf haji. Okay. Lalu ada yang sa'i, yang tidak sa'i tergantung pilihan nusuknya. Tamattu, qiran atau ifrad. Hari itu juga menyembelih. Jadi sampai tanggal 10 itu banyak amal haji dilakukan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama yang punya kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Kenapa 10 hari ini diutamakan? Karena 10 hari ini 10 hari yang di dalamnya bertemu banyak sekali amal kebaikan yang dilakukan oleh jamaah haji. Nah, sebagian ulama mengatakan karena Allah adil, maka yang berkesempatan naik haji karena dia mampu dapat keutamaan yang banyak di sana, hambanya umat Islam yang tidak berkesempatan naik haji, Allah kasih kesempatan dengan memberi keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang tidak berangkat naik haji bukan karena tidak suka atau bukan karena tidak cinta kepada ibadah haji. Bisa jadi karena belum berkesempatan. Bisa jadi karena dia tidak punya biaya, atau ada yang punya biaya tapi fisiknya tidak mampu. Maka Allah kasih kesempatan dengan memberikan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Terutama tanggal 9 Dzulhijjah, di mana jamaah haji wukuf di Arafah, dan kita yang tidak naik haji disunahkan untuk puasa sunnah Arafah. Itu yang ditulis juga oleh Imam Nawawi pada hadis berikutnya. Kata Imam Nawawi, babu fadli saumi Arafah. Beliau menyebutkan hadis tentang keutamaan puasa Arafah. Masih 4 atau 5 hari lagi ke depan, tanggal 9 Dzulhijjah, Bapak Ibu. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala
su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya tentang apa keutamaan puasa 9 Zulhijjah. Apa keutamaan puasa sunnah hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ini sunnah, puasa sunnah Arafah hanya berlaku bagi kita yang tidak naik haji. Yang naik haji tidak sunnah. Ya, mereka tidak disunahkan puasa Arafah karena mereka butuh kekuatan untuk wukuf, berdoa dan beribadah kepada Allah di saat wukuf di Arafah. Jadi sunnah puasa hari Arafah itu hanya untuk orang yang tidak naik haji. Apa keutamaannya? Saat sahabat bertanya kepada Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Rawahu Muslim. Kata Nabi, puasa hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang akan datang. Ini keutamaan hanya untuk yang tidak naik haji. Yang naik haji sudah dapat keutamaan banyak, nggak usah nanya. Kita yang tidak sempat naik haji, Allah kasih kesempatan supaya sama. Puasa di tanggal 9 Zulhijjah, puasa sunnah Arafah, kata Nabi, Allah hapus dosa, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Allah hapus dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang akan datang. Baik. Ada yang bertanya, dan bukan hanya bertanya, memang ulama membahas masalah ini panjang. Kalau Nabi bilang tidak ada hari yang paling afdal, yang paling dicintai Allah, seorang hamba melakukan amal soleh di dalamnya melebihi 10 hari di bulan Zulhijjah. Lalu bagaimana dengan 10 hari di bulan Ramadan? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bukankah itu 10 hari itu juga disebut sebagai 10 hari yang mulia, di mana Rasulullah menghentikan semua kegiatan ibadah yang lain, ibadah sunnah yang lain yang tidak terkait dengan iktikaf di masjid. Beliau fokus melaksanakan iktikaf di masjid, tidak keluar dari masjid. Ibadah-ibadah di luar masjid beliau tunda semua. 10 malam terakhir beliau iktikaf di masjid. Karena dalam 10 malam itu ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lalu ulama membahas, kalau gitu mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia? 10 hari terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Yang pertama, dua-duanya adalah 10 hari yang mulia. Itu dulu. Nah, jadi memanfaatkan 10 hari di awal bulan Zulhijjah atau 10 hari di akhir bulan Ramadan, itu menjadi kewajiban kita, hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya, ingin mendapatkan kecintaan Allah. Lalu ulama berbeda pendapat di situ banyak. Ada ulama yang bilang 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih baik. Ada yang bilang 10 malam terakhir di bulan Ramadan lebih baik. Ada yang menggabungkan kedua-duanya. Ada ulama yang menggabungkan kedua-duanya dengan mengatakan 10 siang hari di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih baik dari siang hari di 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi 10 malam di terakhir bulan Ramadan lebih baik dari 10 malam di awal bulan Zulhijjah. Oke. Wahai para ulama, mengapa demikian? Mereka menjelaskan, ya, karena di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada puasa Arafah. Puasa itu dilakukan di siang hari. Sementara di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Oke? Maka 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih mulia dari 10 malam awal di bulan Zulhijjah. Tapi intinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, 2/10 ini mulia. 10 pertama di bulan Zulhijjah dan 10 terakhir di bulan Ramadan.
Ustaz, apa yang harus kita lakukan di 10 hari bulan Zulhijjah, 10 hari pertama? Karena dia mulia, bebas. Kebaikan apapun dilakukan. Berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, salat sunnah, silaturahim, perbaiki hubungan dengan tetangga, dengan keluarga, menyambung lagi silaturahim, bertemu dengan orang di jalan kita ucapkan salam, tersenyum kepada orang, membayar hutang, memenuhi janji. Kebaikan apapun yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu lebih baik dari bulan-bulan yang lain, lebih baik dari hari-hari yang lain. Sampai Bapak bisa bayangkan, Rasulullah mengatakan termasuk jihad pun, jihad di jalan Allah tidak lebih baik daripada berbuat baik di bulan Dzulhijjah. Kecuali kita berjihad dan tidak kembali, berjihad dengan harta dan nyawa dan tidak kembali lagi, kita meninggal, itu baru lebih tinggi daripada kebaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang lebih penting dari semua itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Nabi, waktunya tepat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu puasa sunnah dan juga sunnah yang lain yang bagi kita disunahkan di 10 hari pertama, yaitu menyembelih hewan kurban. Itu masuk di 10 hari pertama karena kita menyembelih tepat di tanggal 10, ya. Walaupun ulama membolehkan menyembelih tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13. Tapi kalau kita mau kejar keutamaan 10 hari pertama, maka sebaiknya kita sembelih di tanggal 10. Kecuali karena kondisi. Misalnya Masjid Amal Soleh sudah kumpul kurban terlalu banyak, lalu semua dilakukan di tanggal 10 tapi tidak selesai. Semua sudah diniatkan akan disembelih di tanggal 10 tapi tidak selesai, lalu yang sisa diselesaikan di tanggal 11. Insya Allah rahmat Allah itu luas. Insya Allah kita tetap dapat kebaikan tanggal 10. Cuman karena tidak sempat jadi tertunda di tanggal 11. Beda lagi kalau orang baru berniat dan baru membeli hewan di tanggal 11, ya. Itu berbeda dari amal di 10 hari pertama.